Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Satu sukacita bagi kita semua kalau hari ini kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, sebagai manusia tentu semua orang mendambakan hidup yang bahagia, hidup yang sukses, diberkati, semua urusan berjalan lancar. Itu doa semua orang. Tetapi sadar atau tidak, seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai pergumulan, berbagai cobaan, tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menghadapinya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ternyata kekasih Tuhan, ada dampak positif yang akan kita dapati atau dapatkan di balik dari setiap cobaan dan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Saya mencatat ada beberapa dampak positif yang bisa kita ambil dari cobaan tersebut. Dampak yang pertama atau dampak positif yang pertama adalah cobaan bisa membuat seseorang semakin tekun. Ketika cobaan itu datang, kesulitan itu datang, orang tekun mencari peluang, tekun untuk bekerja supaya dia bisa melewati kesulitan dan cobaan yang terjadi atau yang dialami. Yang kedua, dampak positif yang kedua adalah cobaan bisa membuat seseorang berharap kepada Tuhan. Lewat cobaan yang Tuhan izinkan itu, kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, bahkan semua hal dalam hidup kita terbatas. Dari situlah kita datang dan berharap, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah cobaan bisa menimbulkan keyakinan akan tuntunan Tuhan. Kita tentu punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Di waktu yang dulu kita pernah punya pengalaman dalam kesulitan apapun, Tuhan buka jalan dan menolong kita. Dan hari ini kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Besok dan seterusnya Tuhan juga sanggup menolong. Ada keyakinan yang kuat dalam diri kita ketika kita menghadapi pencobaan dan kesulitan itu. Roma 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan berbunyi demikian. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam ketika kita mengalami pencobaan, mengalami pergumulan dalam hidup kita. Dia Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Dan yang terakhir yang keempat, kesulitan atau pencobaan bisa memurnikan iman kita. Lewat pencobaan, lewat tantangan, lewat kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, akan mendorong kita semakin setia berdoa, semakin setia membaca firman Tuhan, semakin setia memuji dan menyembah Tuhan, semakin setia beribadah kepada Tuhan. Iman kita dimurnikan melalui setiap cobaan dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, dari Kota Palu, kiranya renungan ini bisa sampai di Bapak Ibu Saudara dan bisa mendengarnya dan bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Kota Palu.
Shalom.